Selamat siang Pak Wawan. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, Pak. Jadi tujuan dari percakapan pra-observasi ini supaya nanti Pak Wawan lebih percaya diri, lebih bagus nanti pas melakukan pembelajarannya di dalam kelas. Siap. Nah, begini Pak Wawan, bisa diceritakan tentang tujuan pembelajaran yang Bapak telah kerjakan di modul ajarnya? Tujuan dari pembelajaran ini yang saya harapkan dari siswa, nanti siswa itu akan mampu membuat model matematika dari persamaan linier. Kemudian yang kedua, saya harapkan siswa dengan metode yang saya gunakan ini nantinya siswa bisa terbiasa mempelajari soal-soal hot. Sebenarnya kan soal-soal hot ini kan sudah banyak terjadi di lingkungan mereka. Cuma karena kalau sudah dibuat model matematika, kadang anak-anak suka bingung. Nah, itu harapan saya untuk tujuan pembelajaran. Baik Pak Wawan, selanjutnya mengenai area pengembangan yang ingin Pak Wawan kembangkan atau ingin Pak Wawan capai itu apa saja? Yang saya kembangkan dalam materi kali ini khususnya untuk diri saya sendiri, nantinya yang saya harapkan saya bisa terbiasa mengerjakan soal-soal hot, terutama yang berkaitan dengan program linier dua variabel ini, Pak. Kemudian untuk siswa yang saya kembangkan nanti yang saya harapkan siswa akan semakin lebih aktif dengan model-model baru yang saya terapkan nanti, lebih aktif, lebih kolaborasi. Informasi-informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitar mereka bisa cerna dengan baik. Selanjutnya Pak, strategi pembelajaran yang Pak Wawan siapkan itu apa? Dalam materi kali ini yang saya gunakan itu problem based learning, Pak. Jadi berbasis masalah, jadi ada juga berdiferensiasinya. Jadi nanti anak-anak itu saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok nanti saya pilah-pilah, Pak, mana yang kira-kira anak-anak itu memiliki yang sudah cukup mahir dengan program linier, yang mahir sama yang kurang mahir. Nah, nanti setiap kelompok akan bisa berkolaborasi, Pak. Misalnya di satu kelompok ada 2 siswa yang mahir, kemudian ada 2 siswa yang cukup mahir, yang tidak mahir. Nah, jadi nantinya komunikasi mereka akan nyambung. Mereka bisa berkolaborasi. Kemudian yang kedua, saya memberikan masalah yang terkait dengan program linier, dan masalah ini sering saya hadapi sehari-hari. Misalnya dalam satu kasus, misalnya di warung makan atau di warung bakso, misalnya anak-anak itu kan sering sekali biasanya mentraktir teman-temannya, pakai uangnya sendiri dulu, bayar di kasir, tapi setelah di luar bingung harga baksonya berapa, karena biasanya warung bakso itu tidak memiliki daftar menu. Jadi nanti di sana anak-anak itu kita ajari bagaimana cara menentukan harga per porsinya berapa, harga per porsi baksonya, sama misalnya kalau minumannya es jeruknya berapa. Nah, itu pakai sistem persamaan linear yang nanti saya terapkan. Jadi anak-anak itu bisa memahami dengan mudah karena sesuatu yang mereka alami sehari-hari. Baik Pak. Nah, selanjutnya nanti Bapak mengajarnya di kelas mana Pak? Dan di jam berapa? Kalau hari ini rencananya menerapkan modul ini di kelas berapa dan di jam berapa? Kalau modul ini saya terapkan di kelas 8 karena memang materinya sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk jamnya sendiri, untuk besok saya masuk di jam pertama sama jam kedua. Lusa di hari Seninnya masuk di jam 5.67. Hari Senin jam 5.67 di kelas 8. Di kelas 8. Nah, jadi baik Pak Wawan. Nah, jadi nanti saya minta izin untuk mendampingi Bapak nanti di hari Senin di jam ke-5.67 di kelas 8. Siap. Nah, jadi nanti yang akan saya observasi adalah area pengembangan yang ingin Pak Wawan raih tadi. Siap, Pak. Siap. Jadi nanti akan saya observasi apakah area pengembangan tersebut sudah muncul apa enggak. Siap, Pak. Iya. Nah, jadi saya juga mohon bimbingannya, Pak, karena ini kan kita masih belajar juga, saya juga masih ngeraba-ngeraba juga. Mungkin nanti ada masukan dari saran atau dari Bapak sebagai CGP,
mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin banyak ilmu yang belum saya pahami juga nanti Pak. Oke, siap Pak. Jadi nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, nanti akan ada kegiatan pasca observasinya Pak. Oh, siap. Jadi nanti hasilnya berdasarkan pengamatan saya nanti akan disampaikan kepada Pak Wawan. Siap. Ya. Oke, jadi mungkin demikian percakapan kita atau obrolan kita yang pra observasinya Pak. Oke, siap Pak. Jadi saya berharap nanti pas KBM-nya berjalan dengan lancar, semua tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Wawan bisa diraih semuanya. Siap. Terima kasih banyak dukungannya Pak. Oke, terima kasih banyak ini Pak Wawan. Ketemu pas di kelas Pak. Siap. Ya, bagaimana kabar? Oh, Jiko. Ratisa. Ratisa. Ini sudah siap? Ya, Pak Guru sudah melakukan ini ya. Jadi kita rasakan sama-sama. Jadi semuanya harus hadir di ruangan ini. Sudah semua? Oke, sekarang tugas ketua kelompok isi di bagian ini. Bagian ini, lihat deh. Ya. Kalian cari data. Ini teknik mengumpulkan data namanya anak-anak. Kelompok satu mana kelompok satu? Nah, kalian misalnya ketua kelompok cari data ke sini. Berapa sih harga yang ini? Nah, kalian lihat ini pesanan bentuk pesanan dari kelompok satu bentuknya ini, kalian pindah ke sini ya.
Harga bakso Rp85. Kotor ribu enak. Ini juga ini berapa nih? 75. 75.000. Nah, ada Satu kotor. iya. Ya, ini sudah betul. Ini sudah betul. Betul, juga ambil kompor. Bunga 5, apa ini? 05. Kosong. Iya, sak merata. Dono nanti. Kamu kira di bed? Komplos ke. Kompor telu. Di kelompok 5. Basic saya ke kelompok 5 cuma di kelompok 2. Di kelompok 2. Kelompok telu, saya kelompok telu. Ya, oke, sudah. Kepikiran nih. Coba. 85. Ya, hitungan ketiga sudah kembali ke posisinya masing-masing. 1, 2, Kompor 4. 2 semua. Kita kelompok 2,5. Ya, 3. Yuk. Sudah, ya. Dia kemana? Kelompok 4 dong, si kelompok 4. Ya. Semua kembali. Ya, anggap aja sudah selesai. Ya. Makanya harus cepat mencari informasi, ya. Oke, sudah ya. Siapa yang sudah lengkap datanya di bawah kanan? Ya, Alfa ini. Saya. Kelompok 1, satunya berapa tadi? Silakan tunjukkan datanya. Ini dari apa? Yang lain yang dulu. Kelompok 1 ini ya, bukan kelompok kalian. Kelompok 1. 8 bakso sama 5 es jeruk. Berapa dia bayar? 105.000. Oke, untuk kelompok 2. 5 bakso 5 es. 5 bakso 5 es. Satu orang aja. Komen tapi enggak? 5 bakso, 5 es. 5 es. Berapa? 75.000. 75.000. Ini ya. Kelompok 3. Berapa data yang kamu dapat? Kompor 3. Hah? Bakso 5. Baksonya 5, Es jeruknya 5. es jeruknya 5. Sama ya, ini 5. Berarti data kelompok 2 sama 3 sama. Kelompok 4. Atika mana ya? Hah? Enggak lengkap, oke. Enggak apa-apa. Kelompok 5. Ya, Muhammad Akila lagi. Kelompok 4 berapa datanya dapat kamu dapat? 5 bakso es jeruk. 5 bakso sama 7 es jeruk. 7 es jeruk. Berapa datanya ya? 85.000. 85. 1000.
Sulit kita kuat. Gini Pak. Yang besaran di atas. Gitu. Biar gampang kalian gulangi. Ya. Coba berhenti. Bisa. Dan yang mana? Sama yang ada lebih. Tapi yang ini kemudian teman satu kalian tagih berapa, teman dua kalian tagih berapa, dan seterusnya. Berapa harga es jeruknya berapa? Saya menagih ke teman yang ini berapa, teman yang ini berapa, ya silakan selesai. Ya, silakan dulu. Saya ketua kelompok dari ini. Ya semuanya perhatikan teman. Ya. Saya dari kelompok. Ingin mempresentasikan. Yang serius, yang serius. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil dari kelompok kamu. Ya. Sebutkan harga bakso harga es berapa? bakso 10.000, es jeruk 5.000, totalnya 15.000. Terus kamu nagih ke teman pertama? 15.000. Sebut namanya. Saya nagih ke siapa namanya ini? Saya nagih teman saya yang di sana. Ya. Teman kedua saya nagih Serasi berapa? 15.000. Terus? Oke. Ya, tapi kalau bisa di sini nggak apa-apanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut kelompok selanjutnya. Ya, tepuk tangan ke kelompok kedua. Kita presentasi yang berani yang lain. Kelompok berapa nih? Ya, kelompoknya ini. Ya, silakan mendengarkan diri dulu. Sebut harga baksonya berapa, harga es jeruknya berapa. Ya, semuanya diam, perhatikan nak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Teman pertama Runisim, bakso 1, es jeruk 1, totalnya 15.000. Jangan ketemu kamu dari kamera. Teman kedua Ratisa,
bakso 1 S1 15.000. Ya. Terus 3 porsiku. Bakso 2 jeruk 1 totalnya 25.000. Oke. Terus Teman-teman mana? SS jeruk 2 dan 10.000. udah. Teman 5 saya. Oke. Nggak perlu kamu tanya kalau bisa sendiri. Ya, oke. Tepuk tangan tentunya. Kelompok berapa lagi? Maju dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas kelompok 5 ilmu pengetahuan. Ya. Hasil dari kelompok kami. Harga bakso seporsi 10.000, harga es jeruk 5.000. Saya ingin menagih ke teman saya sebesar 20.000. Teman yang mana? Sependi. Sependi. Ya, nambah berapa bakso tadi? Bakso 1 porsi, es jeruk 2. Oh iya, dia nambah itu. Oke, terus? Kedua ke Agus Andika 20.000. Oh, sama ya, jeruknya 2. Terus? Ke Marni 20.000, ke Mariani 20.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. 10. Ini diskon nih. Harganya? 10.000. Jadi 2 porsi pakai murah dan 2 gelas jus mangga. Harganya 70.000. Nah, si Andi nih sekarang kita memberi 33 porsi pakai murah, 3 yang ini dan 1 jus mangga, 1 yang ini. Harganya 85.000. Carilah 2 angka yang hilang dalam paket murah di atas. Nah, ini nih. Ini ada tanda merah ya, sebenarnya ada angka namanya. Nah, caranya kalian harus cari berapa harga 1 paket murah. Harus ketemu 2 angka yang itu. Caranya yang pertama sama tadi, eliminasi substitusi. Oke. Si Andi tadi membeli berapa porsi murah? 2. 2 porsi murah. Sama berapa mangga? 2 jus mangga. 2 mang. Mangga. Berapa harganya? 10.000. 10.000. Iya. Terus si siapa lagi? Mita ya? Mita membeli 3 paket Murah. sama 1 gelas jus mangga. mangga. Terus Jus mangga 10.000. harganya? 10.000. 80.000. Oh, ini 10.000 ya? 80.000? 85 Pak. Iya, 85. 45.000 rupiah. Ya. Nah, ini dijadikan pekerjaan rumah aja yang ini ya. Nah, ada waktu. Jadi kita mau refleksi 15 menit terakhir saja. Ya, ini kasusnya yang pertama. Si Adi membeli 2 murah, 2 jus mangga. Harganya 70.000. Si Mita membeli 3 murah dan 1 jus mangga. Harganya 85.000. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini, berapa 2 angka yang hilang di sini? Berarti kalian harus cari nilai paket murahnya itu berapa? Berapa? 000. Nah, baru angka
Ditulis aja di belakang tentang yang ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama ya. Apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, kalian tuliskan di refleksi kalian di lembar belakang. Tulis bebas aja ya. Dimanapun. Tulis bagian paling menarik pembelajaran ini. Tulis titik-titik. Gitu ya. Silakan didiskusikan sama teman kelompoknya. Kemudian yang kedua juga gitu. Selamat pagi. Pada kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Guru Pak Wawan dan juga didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik Bu Siti Zikria. Pada pertemuan sebelumnya kami telah melakukan percakapan pra-observasi bersama Pak Guru Pak Wawan, dan kemarin di hari Kamis kami telah melakukan observasi juga di dalam kelas, dan sekarang kami akan melakukan percakapan pasca observasi untuk menyampaikan temuan-temuan apa saja yang telah saya dapatkan kemarin ketika melakukan observasi di kelasnya Pak Wawan. Baik Pak Wawan, bisa mulai. Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan menindaklanjuti hasil dari observasi kita kemarin. Jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari kemarin Pak Wawan sudah mengajar di kelas, kira-kira bisa diceritakan bagaimana perasaannya Pak setelah mengajar di dalam kelas? Iya, perasaan saya kemarin ya cukup puas Bapak. Yang kita tonjolkan prosesnya Pak ya, diferensiasi prosesnya, tapi ya seperti yang ada masih banyak kendala-kendalanya kemarin Bapak, karena di dalam proses itu anak-anak masih ini ya, prosesnya kita nikmati, cuma masih ada beberapa anak yang masih pasif ya, tapi secara keseluruhan saya cukup puas Bapak. Berarti Pak Wawan menemukan bahwa ada sedikit kendala, bahwa Betul. ada peserta didik yang kurang aktif, Iya, kurang aktif. masih pasif. Nah, kira-kira menurut Pak Wawan tantangannya di mana sih? Atau penyebabnya apa sih kira-kira sehingga ada peserta didik itu yang pasif? Mungkin Bapak dari ini ya, dari cara penyajian materinya mungkin masih kurang untuk diri saya pribadi ya. Untuk kemudian diferensiasi prosesnya juga masih belum terlalu kelihatan kayaknya Pak, karena ini kan karena anak-anak itu yang aktifnya cuma beberapa, jadinya sepertinya yang lain masih bingung mau harus ngapain. Jadi pas mereka presentasi pun yang tahu, yang paham cuma segelintir anak-anak aja. Jadi kalau dibilang itu ya ketua kelompoknya saja gitu. Ya mungkin itu Bapak. Kalau dilihat dari misalnya kita presentasikan gitu. Ya. Nah, kira-kira berapa persen sih anak-anak yang aktif dari pembelajaran kita kemarin? Kalau kemarin itu saya lihat per kelompoknya, setiap kelompok kan terdiri dari 5 orang. Kelompok-kelompok yang aktif itu ada, setiap kelompok itu ada 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Jadi kalau dipresentasikan kemungkinannya masih 50% Pak. 50% yang Iya. aktif gitu ya. Berarti yang 50%-nya lagi masih belum aktif. Nah, kira-kira dari tantangan tersebut Pak, kira-kira ada nggak solusi menurut Pak Wawan supaya peserta didik di pelajaran berikutnya ini bisa menjadi aktif? Kira-kira bagaimana? Mungkin dari diri saya sendiri dulu Bapak, banyak yang masih belum saya kuasai, mungkin harus belajar lagi, termasuk dengan bimbingan-bimbingan seperti ini bisa mungkin nantinya bisa akan membantu. Kemudian lagi dengan
bertanya dengan teman-teman sejawat mungkin yang pernah ada kasus yang serupa, mungkin saya bisa bertanya, atau dengan menggunakan platform yang sudah disediakan Kemendikbud dari PMM, mungkin nanti saya akan belajar workshop-workshopnya di sana. Ya, itu untuk diri saya pribadi itu Bapak. Untuk anak-anak ya mungkin nanti ada bimbingan khusus untuk anak-anak ya, bagaimana anak-anak ini yang masih kelihatan pasif ini ya bagaimana biar bisa menyusul teman-teman mereka, biar bisa sejajar untuk wawasan untuk pengetahuan mereka. Nah, kedengarannya solusinya sangat bagus sekali ini, Pak. Jadi nanti Pak Wawan akan mengikuti misalnya pembelajaran secara online ataupun yang non online gitu ya, dan juga akan membimbing peserta didik secara khusus seperti yang dikatakan oleh Pak Guru tadi. Nah, kira-kira kapan Pak Guru atau Pak Wawan bisa melakukan? Mulai dari hari ini mungkin Pak saya mencari-cari dulu apa itu pelajaran berdiferensiasi ya, terkait yang 3 kemarin itu ya, ada konten, produk, sama proses Bapak ya. Saya mungkin mendalami itu dulu, bagaimana sih proses penerapannya di dalam kelas. Mulai dari hari ini saya sudah ingin mencari-cari, termasuk dengan teman-teman yang ada di MGMP juga matematika, apa pernah mengalami kasus yang serupa. Mungkin ada hari Kamis lusa kan kita ada pertemuan komunitas belajar, mungkin saya bisa bertanya-tanya dengan teman-teman nanti di situ. Oke, luar biasa sekali Pak. Mungkin seberapa konsisten nanti kira-kira Pak Wawan untuk melakukan hal ini? Ini kalau dipresentasikan Pak. Kalau konsisten ya insya Allah 100% konsisten Pak. Oke, berarti siap dilakukan ya? Siap. Nah, jadi tadi kan Pak Wawan sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan-permasalahan yang Pak Wawan temukan kemarin ketika pembelajaran. Karena sudah menemukan solusi sendiri, mungkin nanti Pak Wawan bisa melakukannya, dan kemudian nanti kalau ada setelah dilakukan, kalau ada permasalahan kembali bisa kita diskusikan kembali gitu. Siap Bapak. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya Bapak. Ini sangat membantu sekali program seperti ini. Semoga lancar ke depannya Pak dalam memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Amin. Ya, demikian. Mungkin selanjutnya bisa kita sampaikan sedikit catatan ketika pembelajaran kemarin. Ya. Jadi setelah saya melakukan observasi kemarin di dalam kelas, pertama saya memperhatikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wawan sudah runtut nih Pak. Dari kegiatan pembukaan pembelajarannya ada salam, ada doa. Kemudian yang paling menarik kemarin Pak Wawan melakukan teknik stop. Iya. Jadi ini termasuk pembelajaran yang menerapkan PC, pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, jadi kemarin Pak Wawan bersama peserta didik menggunakan teknik stop. Saya lihat peserta didik serius sekali mengikutinya. Dan itu luar biasa. Pak Wawan kemarin kan menampilkan video juga kan, video yang teknik stop itu ada suaranya dan peserta didik mengikuti dengan baik kemarin. Nah itu luar biasa sekali kemarin. Dan selanjutnya mengenai aspek pengembangan yang telah kita sepakati sebelumnya pas praobservasi, dari yang pertama mungkin pembelajaran diferensiasi. Ini seperti yang Pak Wawan sampaikan tadi bahwa ketika saya melakukan pengamatan kemarin, yang muncul itu hanya satu pembelajaran berdiferensiasi, hanya satu yang diferensiasi prosesnya yang muncul kemarin. Sedangkan yang konten dan produknya masih belum terlihat. Yang pembelajaran diferensiasi yang prosesnya kemarin bisa terlihat ketika Pak Wawan menampilkan video kemarin di sana. Kemudian Pak Wawan menyuruh peserta didik melakukan simulasi dan kelompok-kelompok sesuai dengan materi yang di video kemarin. Dan setelah itu Pak Wawan meminta masing-masing kelompok mencari data-data dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk melengkapi data. Nah itu adalah diferensiasi prosesnya. Jadi Pak Wawan kemarin telah berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun hanya diferensiasi proses saja yang muncul, mungkin nanti ke depannya bisa untuk diferensiasi yang lainnya.
yang kontennya juga, dan juga diferensiasi produknya juga. Nah itu aspek pengembangan yang pertama yang ingin Pak Wawan tingkatkan kemarin ya. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran HOTS. Nah, kalau yang pembelajaran HOTS setelah saya melakukan observasi, pertama-tama ketika saya masuk kelas, ketika Pak Wawan sudah menyampaikan materi, saya mulai, wah ini luar biasa sekali. Ternyata pembelajaran itu memang pembelajaran yang hot sekali, Pak. Pak Wawan menyampaikan soal-soal dalam bentuk kayak ilustrasi, seperti cerita. Nah, dan juga soal-soal tersebut membutuhkan penalaran dari peserta didik. Jadi tidak langsung ketemu jawabannya. Jadi peserta didik harus berpikir dulu. Nah, saya rasa itu adalah soal hot. Dan Pak Wawan sekali lagi telah berhasil menunjukkan pembelajaran yang menggunakan HOTS kemarin. Sesuai dengan tindak lanjut dari Pak Wawan tadi, itu luar biasa sekali yang disampaikan. Terima kasih banyak bimbingannya Pak, untuk kedepannya saya bisa bertanya-tanya lagi, berdiskusi lagi. Mohon bimbingannya ke depan. Oke, terima kasih Pak. Semoga sukses ini Pak. Amin, amin. Oke, terima kasih. Lanjut ini Pak Guru, ini kan kebetulan ada pengajar praktik dari guru penggerak. Mungkin beliau bisa menyampaikan umpan balik kepada kita. Mungkin yang persilakan. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa ya Pak Wawan. Tadi saya mendengar percakapan antara Pak Dodi dan Pak Wawan terkait hasil dari observasi yang sudah dilakukan kemarin. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit saja umpan balik terhadap apa yang sudah Pak Dodi laksanakan, yaitu menjadi supervisor dari kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah, tadi saya mendengar Pak Wawan menyampaikan ada beberapa kendala dari sisi murid ya. Dari sisi muridnya itu masih ada yang pada saat berkelompok itu masih ada yang tidak aktif gitu. Bisa dibilang ketuanya saja yang aktif. Tapi kalau saya tadi mendengar cerita dari Pak Dodi sebelumnya, kita sudah dilaksanakan pembelajaran di kelasnya Pak Wawan itu sangat luar biasa. Saya juga sangat mengapresiasi ternyata Pak Dodi sudah membagikan apa yang dia dapat di GPGP ini kepada rekan sejawat, kemudian bisa dipraktikkan langsung di kelas gitu. Seperti tadi ada penerapan teknik stop ya, terkait dengan DSI-nya, kemudian diferensiasi. Walaupun di diferensiasi itu belum muncul secara keseluruhan, hanya di diferensiasi proses saja, tetapi itu adalah awal yang sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin perlu dikembangkan kembali Pak Wawan. Nanti tadi juga saya mendengar tindak lanjut dari Pak Wawan akan mengikuti beberapa pelatihan, diskusi bersama komunitas, salah satunya mungkin kelompok belajar, ada MGMP juga tadi ya. Saya mendengarkan itu sangat luar biasa. Setidaknya ada keinginan dari dalam diri Pak Wawan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, itu tadi teknik stop sudah menggunakan video tadi ya, kalau tidak salah menggunakan video, kemudian anak-anak mengikuti dengan sangat baik. Sedikit saja Pak Wawan untuk meminimalisir atau mengatasi anak-anak yang tidak aktif tadi, mungkin sebelumnya lebih ditekankan lagi kesepakatan kelas sebelum memulai. Nah, jadi sebelum memulai kan ini kita punya kesepakatan kelas secara umum bersama anak-anak. Tapi ketika mulai kegiatan, apalagi itu berkelompok, anak-anak perlu ditekankan kembali bahwa anak-anak kita punya kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini bukan Pak Guru yang buat, tetapi anak-anak sendiri yang buat atas kesepakatan kita bersama. Anak-anak yang buat dan Pak Guru sudah setujui, dan kita sudah sepakat untuk mentaati kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Nah, disebutkan kembali bahwa nanti pada saat kerja kelompok semua harus aktif. Nanti akan meminta si koordinator di masing-masing kelas ini catatan tentang jalannya diskusi. Pasti nanti kan
karena si ketua ini kan mungkin jalannya diskusi, dia nggak sempat lagi lihat siapa yang Iya, betul. ini. Tapi kita udah tugaskan satu anak untuk melihat temannya siapa yang tidak aktif. Dan dengan cara itu, walaupun Pak Guru misalkan sudah selesai dari kelompok ini, kemudian akan kelompok berikutnya, tetap mereka akan merasa, oh walaupun tidak ada Pak Guru, ada nih yang mantau kita nih. Iya, betul. Nah, jadi mungkin itu kita berdayakan anak-anak ini, jadi supaya kita kerja tim sama anak-anak, bukan hanya memantau anak-anak itu. Jadi udah di sini, nanti Pak Guru ke sana ribut, di sini Pak Guru ke situ ini yang ribut. Iya, Nah, betul. setidaknya anak-anak merasa bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dia buat seperti itu. Mungkin itu masukan sedikit dari saya, Pak Wawan. Sejauh ini sangat luar biasa. Semoga tindak lanjut yang Pak Wawan sebutkan tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Intinya kalau kita sehat semua bisa jalan, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa. Masalah, kendala itu pasti akan kita hadapi, tetapi jadikan masalah dan kendala itu bukan sebagai fokus. Kita fokus ke solusi yang bisa kita lakukan. Jadi nanti mungkin bisa belajar lagi di Pak Dodi dari pemanfaatan aset itu, karena aset itu bukan hanya barang saja, tetapi siswa, wali murid, guru itu semua aset bisa Nah, demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Semoga percakapan observasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.